kita akan membahas mengenai konsep pembelajaran electronic learning. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pembelajaran electronic learning atau teknologi pembelajaran. Dalam pengertian yang lebih umum, teknologi pembelajaran dapat diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran di samping guru, buku teks, dan papan tulis. Nah, bagian yang membentuk teknologi pembelajaran adalah televisi, film, komputer, dan bagian perangkat elektronik lainnya. Teknologi pembelajaran merupakan usaha sistematik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar suatu tujuan khusus serta didasarkan pada penelitian tentang proses belajar dan komunikasi pada manusia yang menggunakan kombinasi sumber media dan manusia agar belajar dapat berlangsung secara lebih efektif. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa teknologi pembelajaran yaitu suatu pengembangan atau riset desain produksi evaluasi dukungan pasokan dan pemanfaatan komponen sistem pembelajaran, pesan orang bahan peralatan dan teknik, serta pengelolaan usaha pengembangan organisasi personal secara sistematik dengan tujuan untuk memecahkan masalah belajar. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu bidang yang berkepentingan dengan memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha sistematik dan identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar serta pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut. Definisi tersebut didasari semangat untuk menetapkan komunikasi audio visual sebagai suatu bidang studi. Ketentuan ini mengembangkan gagasan bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu profesi. Nah, teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah, merancang, melaksanakan, menilai dengan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia. Definisi ini berusaha mengidentifikasi sebagai suatu teori, bidang, dan profesi. Saya akan mencoba menjelaskan tentang hakikat teknologi informasi. Jadi seperti yang sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya, bahwa teknologi informasi itu merupakan segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis, mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak untuk memproses transaksi, dan peralatan komunikasi dan jaringan merupakan contoh teknologi informasi. Nah, sesuatu kita bisa katakan dengan teknologi adalah jika seperangkat komputer itu bisa untuk mengolah data, terus sistem jaringannya untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran, berarti teknologi pembelajaran merupakan teknologi yang digunakan untuk pembelajaran gitu. Selanjutnya adalah ruang lingkup teknologi informasi. Nah, secara umum teknologi informasi itu terdiri dari dua aspek, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, perangkat keras itu menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik seperti memori, printer, keyboard. Sedangkan perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuannya. Seperti misalnya ada official, misalnya ada Windows 7 atau ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Point, itu masuknya ke software atau perangkat lunaknya. Lalu ada pendekatan teknologi informasi. Nah,
Pendekatan ini dihubungkan dengan situasi sekolah tertentu di semua level khususnya. Seperti misalnya tingkat sekolah menengah atas yang berhubungan dengan pertumbuhan TIK atau teknologi informasi komunikasi dalam sistem persekolahan. Suatu sekolah dapat menentukan model pendekatannya sendiri sesuai dengan kondisi sekolahnya. Nah, penerapan TIK di sekolah memerlukan pendekatan yang tepat dengan tujuan, kondisi, dan kemampuan sekolah. Hal ini disebabkan karena penerapan TIK memerlukan dukungan tidak hanya faktor sumber daya manusia, tetapi juga faktor sarana dan fasilitas pendukung. Setiap pendekatan teknologi informasi komunikasi termasuk di dalamnya adalah visi, tujuan, pengembangan perencanaan, fasilitas yang dibutuhkan, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan menjelaskan tentang konsep teknologi e-learning. Kemudian yang ketiga, konsep pembelajaran melalui teknologi informasi. Pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an, tetapi mulai bersifat komersial pada tahun 1990-an. E-learning terdiri dari dua bagian, yaitu E yang merupakan singkatan dari elektronik dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi, e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa atau bantuan perangkat elektronika, khususnya perangkat komputer. Karena itu, e-learning sering disebut pula online course. Seseorang yang menggunakan komputer dalam kegiatan belajarnya dan melakukan akses berbagai informasi atau materi pembelajaran dari internet, apakah dapat dikatakan telah melakukan e-learning? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, ilustrasi ini mungkin akan dapat membantu memperjelas pengertian e-learning. Misalkan ada seseorang yang membawa laptop ke sebuah tempat yang jauh terpencil, kemudian dia menggunakan laptopnya dan mengakses materi pembelajaran yang tersedia, tetapi tidak ada layanan bantuan belajar dari tutor maupun dukungan layanan belajar bentuk lainnya. Maka orang tersebut tidak melakukan e-learning karena di dalam kegiatan pembelajarannya tidak memperoleh layanan bantuan belajar. Sementara jika dia menggunakan telepon genggam dan dapat menghubungi tutor, maka dia melaksanakan e-learning. Dari ilustrasi di atas, setidaknya dapat diambil 3 hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik atau e-learning, yaitu 1. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan internet. Yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, misalnya CD-ROM atau bahan cetak. Yang ketiga, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta layanan belajar apabila mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu faktor pendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius agar penyelenggaraan pemanfaatan internet untuk pembelajaran bisa berhasil, di antaranya yaitu 1. Faktor institusi, di mana institusi ini merupakan bentuk kebijakan dan komitmen yang sangat menentukan terselenggaranya pemanfaatan internet untuk pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu faktor masyarakat, di mana lingkungan yang perlu mendapat perhatian ialah lingkungan keluarga siswa, karena dari lingkungan keluargalah diharapkan munculnya dukungan yang mampu memberikan dorongan untuk memotivasi siswa dalam memanfaatkan internet untuk keperluan pendidikan. Selain lingkungan keluarga, lainnya adalah lingkungan teman sebaya, di mana pengaruh lingkungan teman sebaya lebih besar daripada lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu guru. Peranan guru tak kalah menentukannya terhadap keberhasilan pemanfaatan internet di sekolah. Pemantauan sementara di beberapa sekolah dasar dan menengah di Bandung umumnya menunjukkan bahwa inisiatif pemanfaatan internet di sekolah justru banyak yang datang dari guru-guru yang
memiliki kesadaran lebih awal tentang potensi internet guna menunjang proses belajar mengajar. Faktor keempat yaitu siswa. Pemahaman tentang audiens bisa didapat melalui analisis dengan menggunakan data demografi maupun psikografi, antara lain dengan menguji perbedaan-perbedaan karakteristik, sikap, dan perilaku audiens. Yang terakhir yaitu teknologi itu sendiri. Untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran dengan dukungan internet, maka setelah ketiga unsur di depan dipenuhi dengan kondisi sebagaimana telah diuraikan, maka faktor teknologi merupakan suatu hal yang juga mutlak harus tersedia dan harus memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan, baik yang berkaitan dengan peralatan, infrastruktur, pengoperasian, dan perawatannya. Faktor teknologi di sini meliputi komputer, perangkat lunak, jaringan, koneksi ke internet, dan berbagai kemampuan yang dibutuhkan berkaitan dengan penerapan internet di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih.